Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang di sini. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Saya itu kalau diskusi sama mahasiswa ingat muda lagi. Karena kebiasaan saya mahasiswa ya diskusi. Kalau nggak malam minggu itu diskusi sebagai alasan karena nggak punya pacar. Kemudian yang kedua kalau itu alasan dulu zaman aktivis ya. Saya aktivis kuliah 6 tahun di Sipol, kemudian di universitas juga gitu. Jadi diskusi seperti ini sebetulnya mungkin ini juga bagian dari kerinduan lama setelah online terus. Sekarang ada kesempatan kita. Diskusi pertama diskusi juga soal topik ide, suatu yang dianggap sebagai horor. Nah, peristiwa ini nanti kita bedah dalam 3 perspektif ya. Prof. Kunchoro ini ahli yang melihat realitas psikologi di dalam praktek, entah itu kekerasan. Saya kenal beliau itu dulu ahli riset awal saya jadi dosen itu Ciblek. Dia ahli betul dan beliau banyak hal yang nanti kita bisa bedah dari psikologi. Kalau Mbak Dani ini hukum pidana, tentu melihat nanti dari sisi pidana. Nah, saya itu didatangkan ke sini bukan sebagai warek gitu. Jadi kalau warek itu kesannya, saya sebagai sosiolog aja yang punya keluasaan untuk membincangkan tentang klite dari aspek sosiologi. Saya berapa kali nulis tentang klite, nulis tentang kekerasan, reproduksi kekerasan anak muda. Saya membuat sebuah gagasan yang saya sampaikan ke publik bahwa pelaku kekerasan ini bisa dianggap sebagai subjek aktif, tapi juga bisa dianggap sebagai korban pasif. Kalau kita baca sebagai peristiwa kekerasan, dia pelaku kekerasan yang dengan beragam motif apapun yang kita bisa sebutkan, dan pasti dengan mudah orang mengatakan pelaku kekerasan itu dianggap begitu. Pasti dengan mudah orang. Dan kalau ukuran-ukuran yang paling minimal yang kita sebut sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh entah itu anak muda atau anak-anak atau siapapun, bahkan yang tanpa punya motif yang dianggap sebagai sesuatu yang sistematis, tapi hanya ekspresi spontanitas, dibombong, diombeni wedang galak gitu. Kalau orang NTT nyebut air kata-kata gitu. Jadi diombeni gitu, dibombong gitu, sikat hebat dan bacok. Nah, itu dari sisi pelaku yang kita sebut sebagai satu gejala di mana dia seperti orang yang bisa disebut bisa digerakkan dengan gejala yang sifatnya sentimental. Kesadaran mereka untuk bertindak seperti itu, tahu-tahu dia ditangkap polisi dan nangis. Ini peristiwa yang selalu berulang dan secara hukum polisi menganggap dia harus dilepaskan karena dianggap anak-anak di bawah umur usia. Sementara yang dibacok, apakah yang digir atau itu meninggal. Orang selalu ajak bicara bahwa bagaimana kalau pelaku itu adalah saudara kita, bagaimana kalau korban itu saudara kita. Itu logiknya kan bisa begitu, bisa pelaku, bisa juga korban. Orang pasti akan begitu mengeluarkan dalil-dalil tentang kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Pertanyaannya adalah penjelasan mengenai mengapa kekerasan itu terjadi dan berulang. Dalam situasi seperti apa? Psikolog akan mengatakan bahwa ya mungkin ada persoalan mental yang terrepresi, soal disorder dan seterusnya, atau bagian dari ekspresi kegagalan atau hambat. Kalau saya kira itu sebagai sebuah perspektif menarik untuk kita bedah, nanti Prof. Kunchoro akan menjelaskan itu. Jadi saya melihat ini adalah gejala disorientasi ruang publik karena makin publik. Kita bisa mengatakan ini bahwa apakah ekspresi kekerasan itu hanya diwujudkan dalam bentuk perilaku, tindakan fisik saja. Ternyata umpatan-umpatan itu tidak mengenal usia, tidak hanya anak-anak. Orang yang mengaku profesor aja bisa mengumpat. Ya apa temennya, mohon maaf. Jadi yang
ngumpat itu kan perilaku kekerasan dan itu dilakukan di ruang publik, di media sosial. Dan banyak orang ya di berbagai tempat yang begitu ekspresi ini sebetulnya apakah sebagai gejala anak-anak yang belum dewasa juga. Sing tua ya gitu. Demikian juga anak-anak muda, apakah yang ini nggak sekolah, ya terpelajar begitu. Nah, artinya spektrum kekerasan yang kita baca sebagai kekerasan fisik sampai kekerasan verbal, ekspresi tekanan yang sifatnya moral. Orang, saya itu ada cerita sedikit. Suatu ketika saya itu di Bali, ada kerjaan. Suatu saat waktu istirahat itu di sebelah saya, jarak 2 kamar itu, saya dengar ada ibu-ibu yang nyuruh anaknya untuk belajar ngaji dengan bentak-bentak. Diulang lagi, nggak bener itu. Terus anaknya itu anak kecil, ngapalin dengan ngaji dengan ayat-ayat gitu. Tapi dibentak-bentak under pressure. Ini apa ini? Membuat narasi tentang agama, tapi dilakukan dengan cara seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang dia baca sebagai sebuah teks itu harus dia letakkan dalam konteks untuk misi moralitas. Nah, karena itu membaca konteks ide, kita tidak bicara benar dan salah, tergantung sudut pandang apa yang akan kita sajikan. Maka itu saya sosiolog Prof. Kunjoro sebagai psikolog, Budani sebagai ahli hukum pidana, terus Mas Marino dengan latar belakang culture yang melihat beragam itu, mari kita merayakan perdebatan untuk tujuan menghentikan kekerasan. Merayakan perdebatan itu penting dan mahasiswa itu harus biasa berdebat. Ya, kalau belum berdebat itu bukan mahasiswa. Karena itu saking kebablasan sekarang ini beda dengan kita, Prof. Kunjoro. Mahasiswa itu dapat A-7 protes. Masih kenapa ya? Aku impian leceh tak terima nih karena emang dosanya kilo. Diulang. A-7 ulang. Saya itu membayangkan, oke, lebih baik kita berdebat, tapi berdebatlah hal-hal yang sifatnya kepentingan publik, tidak sekedar mensimplifikasi sebagai kepentingan publik. Itu baru aktivis. Aktivis itu mikirnya harus banyak orang, bukan mikir dirinya sendiri. Itu bedanya aktivis, jadi keimanannya itu lebih tinggi. Nah, ukurannya apa? Memikirkan banyak orang, bukan mikir dirinya sendiri. Itu gayanya aktivis lama seperti saya. Nah, kembali pada diskusi kita mengenai klise. Jadi klise sebagai sebuah gejala sosial, dia tidak diletakkan sebagai, menurut saya, dia bukan sebagai sumber masalah. Klise adalah ekspresi dari pembentukan realitas sosial kita yang berakar, bisa disebut sebagai, karena saya sebut sebagai makin kumuhnya ruang publik, menyempitan ruang bersama untuk mendiskusikan, membicarakan sesuatu. Kita punya media sosial yang begitu banyak, tetapi kecenderungan untuk terbangunnya solidaritas itu lebih kecil, tetapi orang lebih, istilahnya itu get the board with spectacle society, masyarakat pamer. Apa itu nilainya bagus dipamerin, jilbabnya anyar dipamerin, sepatune anyar dipamerin gitu, kartu anyar bisa pamerin, umroh yang dipamerin, foto gitu. Orang kalau mengatakan emangnya nggak boleh, ya boleh. Saya hanya menjelaskan realitas kita adalah realitas dunia pamer. Pertanyaannya adalah, orang berpikir nggak di antara sekian ruang sosial yang tersedia itu ada gap penguasaan resource? Ketika you memamerkan sesuatu, berpikirkah bahwa Anda dilihat orang lain, Anda ditafsir orang lain, dan Anda disimak orang lain? Saya membaca ide itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan disorientasi sosial, yang bukan semata-mata pelakunya saja yang bisa dilihat, tetapi pelaku ini hanyalah satu bagian dari instrumen realitas sosial yang makin, saya sebut sebagai ruang publik, makin kumuh. Saya katakan orang begitu ramai sekarang ini
gara-gara Sambo. Di mana-mana itu bagi Sambo itu menjadi debat publik. Nah, mengapa itu terjadi ya? Karena polisi melakukan tindakan itu yang konon ditersangkakan itu kasusnya ramai sekali, dan TikTok kita berisi banyak hal tentang itu, dan di televisi juga membedah itu, mulai dari cara pandangnya pengacara, cara pandangnya formal polisi dan sebagainya. Nah, klite pun kalau para ilmuwan sosial tidak membincangkan klite sebagai satu gejala disorientasi sosial, maka dianggap sekedar ini pelanggaran hukum semata. Karena itu yang seringkali muncul, pendekatan penyelesaian klite hanya dilihat pada dampaknya saja. Misalnya pelaku ditangkap, politisi selalu mengatakan bahwa mereka ditangkap anak kecil dan dianggap di bawah umur lalu dilepas. Orang tua harus bertanggung jawab. Ya. Dan itu direproduksi terus sebagai sebuah hal-hal yang dimaklumi. Dan pertanyaannya adalah mengapa anaknya begitu agresif, yang dalam bahasa ini disebut. Apakah ini sejak, kalau ada orang percaya soal mentalitas yang produksi sejak lahir, tetapi saya secara sosiologi mengatakan bahwa ya agresivitas itu pembentukan dari realitas sosial yang membuat dia berperilaku nekat. Nah, tindakan-tindakan ini yang saya ingin katakan bahwa kita bisa berbuat sesuatu untuk menghentikan dengan posisi kita masing-masing. Bukan urusan polisi saja. Polisi sebagai institusi, sebagai aktor, sebagai subjek pelaku penegak hukum, dia bisa berperan untuk menggunakan hukum sebagai tindakan merepresi agar tindakan kekerasan tidak muncul. Tetapi itu tidak cukup, karena seseorang pelaku di sini yang telah dihukum, pelaku yang lain bisa terjadi karena dia nggak tahu itu, dan dianggap sesuatu yang tidak ada hubungannya apa yang dia kerjakan dengan realitas rentetan kekerasan itu. Demikian pula misalnya psikolog, dia akan bisa membongkar dan bisa mencegah bahwa antara di sekolah anak-anak yang nilainya jelek tereksklusi. Pasti selalu gitu, jenela, sekaya gitu. Kalau dibully, neng omah udah loro, murah tau, sinaukar gitu. Terus kemudian di masyarakat, sok mendem, nongkrong, di stigma juga gitu. Anda bisa bayangkan reproduksi stigmatisasi yang bertingkat, berlipat itu membuat orang tidak punya ruang untuk bernafas. Pertanyaan saya adalah, saya ngalami waktu SMA itu, sing ketompo neng UGM itu, roto-roto adalah orang-orang yang sinawe ora pati cetok. Tapi giliran itu zamanku ya. Tapi giliran ujian dia bisa mampu. Nah tentu ini banyak faktor ya. Nah sementara sing anak yang suge nggak elit. Saya dulu SMA, saya dari Madiun, kemudian SMA di Jogja, SMA 9 itu. Yo konjoko tapi saya pokoknya sering kita saling bully gitu, tapi tidak pakai kekerasan, orang mendem-deman. Tapi teman saya itu banyak, karena saya sering guyon, sering membuat komunitas itu bisa engage gitu. Nah poin saya adalah sudah di sekolah dieksklusi, di rumah juga dia mengalami tekanan sosial, di masyarakat di stigma dan sebagainya. Pertanyaan adalah, bayangin nggak, ruang pasti akan mereka inginkan, dia rebut ruang. Salah satu, ini satu penjelasan saja untuk mengatakan bahwa itu adalah bagian cara menegosiasi untuk dihadirkan diri sebagai subjek. Nah, kalau secara sosiologi mengatakan bahwa pemberontakan seperti ini sayangnya memunculkan dampak atau korban. Nah, karena itu saya beberapa kali kita tidak sedang berdebat tentang istilah klite. Ada orang bilang bahwa klite itu dulu istilah yang sudah positif. Ya kalau yang ngomong analis gak apa-apa, tapi kalau yang ngomong policy maker gak penting. Misalnya kalau dari Pemda bilang kita ini harusnya penggunaan pakai istilah klite, tekli, kelentung, apapun, gak penting. Yang penting ada praktek kekerasan ini gitu. Praktek yang menggunakan jubah melakukan kekerasan itu banyak. Yang ini fenomena kekerasan saya sedih sekali. Ada kekerasan yang dilakukan beberapa sekolah, guru maupun pesantren. Kita kan nggak bisa mengeneralisasi bahwa seluruh pesantren begitu, enggak. Tetapi ada praktek kekerasan yang seringkali penundukan realitas
dengan bangunan moral itu harus dibongkar. Nah, kampus juga begitu. Artinya ekspresi seperti ini adalah bagian cara orang untuk interupsi. Nah, pertanyaannya adalah cara interupsi yang destruktif itu akan melahirkan korban dan berantai. Nah, ini yang harus kita potong. Nah, karena itu ketika seseorang ada semua serba menghukum tapi tidak mencari akarnya seperti apa. Salah satunya persoalan ruang publik yang makin kumuh membuat orang serba salah. Orang itu sekarang mau ekspresi gini takut nanti undang-undang ITE. Dulu guyoni teman, saya zaman mahasiswa itu guyoni. Ono konco cabata ini entah itu disebut copet atau apa, itu biasa. Sekarang ini, wah ini syarat. Dilapor ke gitu. Termasuk agama sebagai praktek kebudayaan seringkali menjadi bahan kita untuk berdiskus. Saya agak mempromosikan terus-menerus agar dekati dengan pendekatan kebudayaan. Maka itu saya sempat katakan ini sebagai sebuah gejala bisa menjadi hantu dan horor ketika kita menggunakan sekedar satu pendekatan pada saat darurat ini menggunakan instrumen hukum. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anak yang selama ini tereksklusi itu ada ruang-ruang baru yang kita bisa ciptakan. Kampus harus ikut bertanggung jawab, sekolah harus ikut bertanggung jawab untuk mendesain kultur yang humanis. Contoh, Anda bisa bayangkan, saya lagi melontarkan di UGM, ya mumpung jadi warek, punya otoritas, bahwa nanti orang debat gak apa-apa, saya senang aja orang nyanggah gitu. Wong dulu pengamat gitu nulis gitu, kadang-kadang nggak di apa ya dianggap ya udahlah ini debat saja, jadi policy. Saya coba nih, contohnya begini, ketika kasus kekerasan yang terjadi di Babarsari, ya, tiap hari lihat video orang nyeret pedang, acung-acung kan begitu. Anda bisa lihat, itu ditonton banyak orang. Ditonton banyak orang dan video itu anak kecil juga menonton. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sebagai sebuah gejala tidak mempengaruhi psikologi orang atau publik atau ruang publik? Pasti. Apa yang dikerjakan perguruan tinggi atas itu semua? Orang datang ke Jogja itu rata-rata gara-gara sekolah perguruan tinggi. Ibu, itu banyak kita banyak sana itu di Babarsari. Saya mau mengembangkan Hibar namanya, nanti mau kita launching. Jadi komunitas belajar dan berdaya UGM. Jadi kita harus punya perhatian pada kampung-kampung sekitar ini. Soal ekologinya, soal kesehatannya, ya kita harus aware pada mereka. Jangan sampai kampung sekitar itu hanya tempat mahasiswa UGM tidur, madang, luntang-luntung di situ, balik sekolahnya di sini gitu. Apa tanggung jawab kita? Apakah kita nggak punya resource? Punya, mahasiswa bisa KKN mengabdian di situ, dosen juga bisa begitu di lingkungan itu. Kedekatan interaksi sosial yang tidak bisa dibaca secara sosial, dampaknya ya orang menganggap kita asing pada lingkungan. Nah ini yang saya lontarkan. Kita sebagai gejala sosial, Anda bisa pelajari. Anda secara emansipasi harus punya peran sebagai subjek yang bisa sedikit apapun bisa melakukan itu untuk melakukan pencegahan. Itu pesan saya. Sekali lagi saya apresiasi bahwa setiap buku itu tidak ada yang jelek. Semakin buku kontroversi itu makin bagus. Ya, karena orang terpancing itu, orang diskusi, debat. Cuman kadang-kadang orang itu mempersoalkan buku, tapi dirinya nggak pernah menulis buku. Nah, cara itu harus kita apresiasi. Setiap buku itu dia debatkan. Saya akan ajak para mahasiswa itu menulis tulisan apapun, tulisan kecil ya, nggak apa-apa gitu. Saya sejak mahasiswa menulis di KR, di Bernas, di Jogja Pos waktu itu. Nah sekarang ini banyak arena lah, nulis apapun, tidak hanya nulis status ya. Itu apa aja kita bisa ngeksis gitu, tapi ngeksislah yang punya makna buat orang lain. Karena pengetahuan itu akan bisa mampu. Sehingga fenomena kelitih ini harus dianggap sebagai gejala yang tidak semata-mata soal kekerasan atas peristiwa itu sendiri, tapi konteks sosiokultural, sosiopolitik, ekonomi politik yang melingkupi itulah yang harus kita
Saya kira ini aja pengantar, nanti kita dengarkan tausiah dari Prof. Kunjoro ya, dan fatwa hukum dari Mbak Dani. Jadi ini penting, saya ini guru-guru saya beliau. Terima kasih buat para mahasiswa, senang diskusi terus ya, daripada reproduksi kekerasan lebih baik diskusi terus, hebat. Nah karena dengan cara seperti itu penanda orang-orang BEM itu pintar-pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.